Oke, jadi kemarin terakhir membahas kalau gitu mengenai maksimum minimum lokal, ekstrim lokal, pakai uji turunan pertama untuk mengujinya, kemudian kecekungan grafik. Kecekungan grafik itu menggunakan uji turunan 2 ya. Kalau turunan 2-nya positif, dia cekung ke atas, turunan 2-nya negatif, cekung ke bawah. Nah, ini ada sedikit tambahan untuk menguji ekstrim lokal, jadi maksimum minimum lokal. Cuma yang ini nggak saya anjurkan untuk dipakai. Tapi saya tambahkan, siapa tahu mau memakai boleh aja. Kenapa? Karena pengujian yang ini itu terbatas hanya menguji ekstrim lokal untuk titik stasioner. Ya, hanya titik stasioner aja. Jadi kalau titik singular sama titik ujungnya nggak bisa keuji sama yang ini. Oke, ini jadi saya agak cepat aja yang ini. Jadi misalkan f double aksen x itu ada pada interval AB. Kalau turunan 2-nya ada, tentunya turunan 1-nya ada. Fungsinya juga terdefinisi di sini. Kemudian C adalah titik stasioner dari fungsi f. Nah, bila turunan 2-nya di titik stasioner tersebut kecil 0, maka C-nya itu titik maksimum lokal. Kalau turunan 2-nya lebih besar 0, maka dia titik minimum lokal. Gitu ya. Nah, ini cepat aja. Kalian kasih tanda aja, nggak direkomendasikan dipakai, tapi saya tambahkan, takutnya di ujian ada yang dosen yang membuat gunakan turunan 2. Nah, mau nggak mau harus pakai ini. Oke, kita lihat ini contohnya. Contohnya sebentar bawah. Jadi kalau mau pakai teorema barusan itu kita harus cari dulu titik stasioner dan hanya titik stasioner yang bisa diuji. Titik yang lain harus diuji pakai turunan 1 seperti sebelumnya. Oke, ini catatannya yang tadi. Jadi hanya bisa titik stasioner aja. Ini kalau diturunkan, percaya aja gini ya, setelah disederhanakan. Nah, titik stasionernya dari sini saya keluarkan X-nya. Ini difaktorkan X kali X min 4. Jadi titik stasioner itu yang turunan 2-nya 0. Kita peroleh X-nya 0 atau X-nya 4. Ya. Ini difaktorkan pembilangnya. Kemudian, ya hanya titik stasioner yang diuji. Setelah itu, kita hitung turunan keduanya. Ini saya udah sederhanakan turunan keduanya. Percaya aja ini. Nah, setelah itu kita masukkan titik stasionernya ke turunan 2. Masukkan X-nya 0, ini menjadi min 2 pangkat 3, dia negatif. Jadi, turunan 2 di 0 itu kalau dihitung adalah min 1. Nah, kecil 0 nilainya jadi titik 0 ini adalah maksimum lokal. Kemudian di titik 4 masukkan lagi nilainya keturunan 2, diperoleh 1, jadi dia karena positif, dia titik minimum lokal. Oke, pengujian itu hanya itu aja. Nah, berikutnya saya akan melangkah ke penggambaran grafik fungsi. Ya. Nah, ini penting ya. Nah, kita akan menggabungkan hasil-hasil di depan, yaitu kemonotonan, titik ekstrim lokal, kecekungan, titik belok, asimtot. Nah, semua itu digabungkan untuk menggambar grafik fungsi yang akurat. Ya. Nah, berikut ini disampaikan dulu langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi. Yang pertama, tentukan daerah definisinya dulu. Artinya, sebenarnya mikirnya biasanya terbalik.
Yang nggak berlaku di mana? Itu dibuang. X yang nggak dipakai. Gitu ya. Kemudian jika mudah aja nih, tentukan perpotongan F dengan sumbu-sumbu koordinat. Motong sumbu X di mana, motong sumbu Y di mana, supaya kita tahu bahwa grafiknya melalui titik-titik tersebut. Kemudian periksa kesimetrian grafik, apakah fungsi ganjil atau genap. Ini 1, 2, 3 ini kadang-kadang dilewat dulu gitu waktu mengerjakan. Pas mau menggambar baru balik lagi ini diamati. Oke, melalui kesimetrian kita cukup menggambar grafiknya nanti setengahnya, kemudian lewat sifat simetri setengahnya lagi tinggal dicerminkan gitu ya. Nah, yang ini yang selalu kita harus lakukan. Gunakan uji turunan pertama untuk menentukan daerah kemonotonan dan titik-titik ekstrim lokal dan global. Kemudian turunan 2 untuk menentukan kecekungan dan titik-titik beloknya. Kemudian asimtot datar dan tegak, itu di ujian udah kalian lalui juga. Baru di sketch grafiknya. Nah, itu langkah itu akan kita lakukan untuk contoh berikut ini. Sambil mereview lagi kemonotonan, turunan pertama, dan lain-lain. Oke, kita lihat fungsi ini. Saya buka aja. Karena kalau menggambar grafik lebih baik pakai yang udah ada solusinya. Kalau saya gambar ulang, bentuknya tidak jelas. Oke, sketsakan grafik ini. Kalau pakai GeoGebra, enak. Satu baris juga keluar gambarnya ya. Jadi kalau di ujian bisa untuk sekalian menguji GeoGebra-nya. Kan nulis ini gampang tuh. GeoGebra tuh. Oke. Pertama, coba langkahnya saya ikuti dulu, suka kecepatan. Oh, saya faktorkan dulu. Kenapa difaktorkan? Karena saya pengen tahu kapan Y-nya 0. Kalau Y0 itu kan berarti memotong sumbu X. Jadi kapan ini 0, saya mau cari dulu. Bahkan ini ngeklaim dulu fungsi ganjil, sorry. Suka urutannya beda ngomongnya. Ini fungsi ganjil. Ini nggak usah saya hitung detail ya, bayangkan aja kalau X-nya diganti min X. Kalau diganti min X, ini menjadi minusnya. Ini diganti min X, tetap bentuknya yang ini. Jadi keseluruhannya akan minus dari fungsi semula kalau diganti min X. Jadi dia fungsi ganjil. Jadi hasil fungsinya gambarnya pasti simetri terhadap titik 0. Perpotongan sumbu koordinat saya sebenarnya menghitung dulu kalau potong sumbu X aja Y-nya 0. Y-nya 0 berarti X-nya 0 atau yang dalam kurung ini 0. Dalam kurung ini 0 berarti X-nya bisa ini atau ini. X kuadrat min 20/3 gitu ya. Kalau dibagi 3 loh, harus 0. Dapat X-nya ini. Dan satu lagi kalau X-nya 0. Ada 3 titik yang memotong sumbu X. Oke. Kemudian kita akan mengamati, oh ya, saya akan gambar sepotong-sepotong. Nanti yang bagusnya di situ. Coba ini. Jadi grafik ini melalui 00, 2/3 akar 15. Akar 15 itu hampir dekat dengan akar 16. Kalau akar 16, 4 kali 2, 8 dibagi 3, 2/3 gitu ya, kira-kira. Jadi nanti grafiknya harus warna hijau. Melalui titik 00, kemudian tadi 8/3, 2/3, 1, 2/3 ini. Ya kira-kira di sini gitu ya. Dan melalui titik minusnya juga tadi. 2/3 ya, minus 2/3 kira-kira di situ. Atau agak ke sini. 3 titik itu harus dilalui grafik. Kemudian kita periksa kemonotonannya. Kapan grafik naik, kapan turun. Yaitu kita hitung turunannya.
Kalau dihitung turunannya didapat ini. Ya, setelah disederhanakan. Mudah lah ini. Kalau mau dari sini turunannya lebih gampang. Ya, 15x pangkat 4 min 60x pangkat 2 dibagi 20. Kalau disederhanakan, percaya aja dapat ini. Nah, setelah dapat turunan pertama, saya hitung cari titik-titik kritisnya ya. Titik ujung, titik stasioner, titik singular. Titik ujung ini nggak ada. Polinom ini terdefinisi di seluruh bilangan real. Ujungnya nggak ada. Titik singular nggak ada. Polinom selalu punya turunan. Jadi hanya titik stasioner aja. Yaitu X-nya 0. Atau ininya 0. Ini 0 berarti X kuadrat min 4, 0. Atau X-nya dapat plus min 2. Oke, dapat titik stasioner. Kita periksa buat apa titik stasioner? Untuk memeriksa sekarang tanda dari F aksen. Dan garis bilangannya kita tandai dengan titik-titik stasioner tadi. Oke. Kalau diperiksa tandanya seperti ini. Dengan demikian fungsi naik sampai min 2 naik, saya gambar sepotong dulu. Sampai min 2 naik. Ya. Di min 2 berapa ya nilainya? Di min 2. Aduh, harus ngitung. Di min 2 3 kali min 2 pangkat 5 dikurangi 20 kali min 2 pangkat 3 itu ya. Dibagi 20. Wah, bisa botak saya. Keluarin dulu ini. Tolong dihitung berapa ya ini? 3 kali min 3 kali 32 dikurangi berapa ini? 20 kali 8 jadi plus dibagi 20. Dapatnya berapa ini? 160 dikurangi ini 396 jadi 64 ya. 3,2 Pak. 3,2. Jadi di titik, sorry ini ditemuin dulu. 3,2. Ntar saya tandain. 3,2 di min 2 dapatnya 3,2. Ya kira-kira aja ya. Ini 3,2. Kemudian di 2 tadi fungsinya ganjil. Di 2 berarti coba dapatnya negatifnya ya. Harusnya min 3,2 kalau ngitungnya benar. Di min 2 harusnya dapatnya min 3,2 karena tadi fungsinya ganjil. Di 0 harusnya dapatnya 0. 0 betul ya, dapatnya 0 ya. Jadi, oh ya memang melalui ini tadi udah tahu. Buat apa ini? Saya sekarang mau menggambar gini. Harus melalui titik-titik yang diwarnai pink. Kemudian ini min tak hingga sampai min 2 ini dia monoton naik. Dari min 2 sampai 2 nanti turun. Jadi dari kiri harus naik melalui titik-titik yang ditandai. Ya saya nggak tahu, pokoknya naik aja gitu, naik. Harus melalui ini naik. Kemudian min 2 sampai 2 dia turun karena F aksennya negatif. Di 2 di sini berarti dia dan melalui 00 harus turun. Turun gitu ya. Kecekungannya kita belum tahu, jadi saya gambar ini rege-rege gini. Nggak tahu gimana, pokoknya melalui titik-titik yang ditandai dan turun. Kemudian dari 2 sampai tak hingga naik. Gitu ya. Ini ngomongnya saya dengan yang ditunjuk nggak delay ya. Kalau delay nanti susah ngikutinnya. 2 sampai tak hingga naik. Harus melalui titik yang ini.
naik. Ya, nggak tahu gimana, pokoknya naik aja. Nah, oke ya. Kemudian kita lihat titik maksimum lokalnya di mana aja, X sama minimum lokalnya. Ini naik, kemudian turun, berarti di min 2 maksimum lokal. Ini maksimum lokal, saya tandai hijau ya, maksimum lokal ya di situ. Di 0 bukan apa-apa, karena min terus min lagi. Di 2 turun, kemudian naik. Jadi, ya minimum lokal ya. Oke. Oh ini keduluan ngomongnya. Kemudian kita gunakan uji turunan kedua untuk mengetahui kecekungan dan titik beloknya. Jadi dihitung turunan 2-nya, itu anggap aja hitungannya betul ya. Dapat ini. Kita mau memeriksa kapan turunan 2-nya positif dan negatif. Jadi saya cari dulu yang 0, turunan 2-nya 0 di 0 dan di ini harus 0, X-nya min akar 2 atau akar 2, ya plus min akar 2. Jadi penyebab pembuat 0 dari turunan 2 adalah 0 dan min akar 2 akar 2. Kita lihat sekarang dari min tak hingga sampai min akar 2, dia harus cekung ke bawah. Di sini cekung ke atas, cekung ke bawah lagi, cekung ke atas lagi. Ya. Oke. Nah, kita perbaiki gambar tadi. Dari min tak hingga sampai min akar 2 harus cekung ke bawah. Saya tandai dulu min akar 2 di mana sama akar 2 ya. Min akar 2 ini min 2, ini min 1, min akar 2 kira-kira 1,4 ini ya. Itu min akar 2. Ini akar 2. Nah, kita lihat. Sampai min akar 2 harus cekung ke bawah. Kemonotonannya jangan diubah-ubah lagi. Jadi dari kiri ini harus naik, tapi cekungnya ke bawah. Sampai min akar 2 harus cekung ke bawah. Oke ya, saya gambar, saya ganti. Bagian yang ini. Aduh, kehapus semua ya. Bentar dulu. Kalau gitu saya ganti biru dulu, nanti baru diganti. Harus cekung ke bawah, berarti grafiknya harus modelnya kayak gitu ya, cekung ke bawah, melengkungnya ke bawah. Sampai min akar 2 sini. Nah, ini harus cekung ke bawah gitu. Turun naiknya grafik jangan diubah-ubah lagi. Gitu ya, ini min akar 2 sampai sini. Dia cekung ke bawah, jadi saya maunya ngegambar melengkung gitu. Nah. Oke, kemudian dari min akar 2 sampai 0 cekung ke atas. Min akar 2 sampai 0 cekung ke atas, tapi harus turun. Nah, di sini tadinya cekungnya ke bawah, berubah jadi cekungnya ke atas. Gitu ya. Ini nanti titik belok ya. Di kirinya cekung ke bawah, di kanannya cekung ke atas. Gitu. Kemudian dari 0 sampai akar 2 cekung ke bawah. 0 sampai akar 2 cekung ke bawah. Nah, ini harus kita lihat dari 0 sampai akar 2 harus turun cekung ke bawah. Jadi kira-kira begitu, cekung ke bawah dan turun. Kembali ini titik belok berarti 0-nya ya. Di 0 berubah kecekungannya. Cekung atas tadi jadi cekung bawah. Oke. Ini sampai akar 2. Ya, saya gambar sampai sinilah. Gitu ya. Kemudian dari akar 2 ke kanan harus cekung ke atas. Nah, sisanya harus cekung ke atas. Dari sini dulu harus cekung ke atas gitu ya sampai 2. Tapi turun. Karena tadi yang merah kan awalnya turun. Ini juga harus turun. Cekung ke atas. Kemudian ke kanan lanjut cekung ke atas.
Ya ini skalanya terlalu kecil jadi cekungnya nggak kelihatan. Ini kembali titik beloknya ini di 0 tadi dan di akar 2, minus akar 2 beloknya. Belok ke jangan balik lah. Oke, begitu. Jadi hasilnya yang biru. Nah, saya ulangi lewat grafik ini. Oh ya, asimptotnya. Karena ini polinom, kita lihat kalau limit X mendekati tak hingga, ini hasilnya tak hingga. Atau min tak hingga, mungkin min tak hingga juga. Jadi, nggak ada asimptot datar. Nggak ada asimptot tegak juga, karena ini fungsinya selalu berhingga. Nggak ada yang penyebutnya 0, jadi bernilai tak hingga gitu, nggak ada di sini. Nah, gambarnya saya buat yang bagus ini. Awal, ini melalui 3 titik. Sayang ini yang birunya nggak bisa saya geser ya. Jadi saya harus harus buka tutup gini. Melalui 3 titik ini. Lewat turunan pertama tadi, sampai min 2 naik, sampai 0, dari min 2 sampai 2 turun, dari 2 naik lagi. Jadi, kalau digambar yang bagusnya, sampai min 2 naik, dari min 2 sampai 2 turun, dari 2 ke kanan naik lagi. Dan dia simetri terhadap titik 0. Kenapa? Karena tadi fungsi ganjil dia. Tinggal memperbaiki kecekungannya tadi. Ya, memperbaiki kecekungannya gitu. Dari min tak hingga, dari kiri sampai min akar 2. Ini akar 2 kira-kira di sini nggak digambar. Itu cekung ke bawah. Dari min akar 2 sampai 0, cekung ke atas. Dari 0 sampai akar 2, cekung ke bawah. Dari akar 2 ke kanan, cekung ke atas. Turun naiknya grafik jangan diubah ini. Turun kemudian naik. Waktu diubah jadi cekung, tetap turun, naik. Cuma kecekungannya ke atas selalu. Begitu menggambar grafik ya. Oke. Ada pertanyaan? Karena ini kalau ditanya mundur nanti panjang. Jadi nanyanya sekarang. Jangan nanti saya udah tutup ditanyakan. Selalu urutannya gitu ya. Terutama ini turunan 1 dan turunan 2 serta asimptot. Oke. Ini suara saya terdengar nggak nih? Kelihatannya diam saja. Dengar, Pak. Oke. Saya tutup ya. Jadi prosesnya selalu menggambar grafik itu nanti di tutorial banyak. Oke. Sekarang balik lagi ke slide-nya. Nah, yang ini belum ada jawabnya. Saya akan gambar. Saya crop dulu. Supaya terlihat. Crop dulu di sini. Aduh, ininya kegedeannya. Collapse dulu aja. Gambarnya kegedean. Oke, begitu. Nah, sketsakan grafik fungsi yang memenuhi ini. Bukan ada 3 soal, ini memenuhi semua sifat ini. Coba kita lihat gambarnya. Saya nggak pintar menggambar, tapi yang penting kalian bisa menangkapnya ya. Coba. Syarat A dulu. Turunannya lebih besar 0, diminta hingga sampai 1. Saya tandain ini 1. Dan turunannya kecil 0 dari 1 sampai tak hingga. Artinya apa? Grafiknya naik sampai 1, kemudian dari 1 turun. Nilainya di 1 nggak diberikan, kira-kira aja. Jadi awalnya grafiknya nggak tahu gimana, naik, pokoknya sampai 1, kemudian dari 1 ke kanan turun. Gitu ya.
Oke. Kemudian tambahkan turunan keduanya positif di min tetangga sampai min 2. Saya tandai dulu min 2. Pakai hitam lagi. 1, 2 gitu ya. Sampai min 2. Dan 2 tak hingga. 2. Jadi ini dan negatif di min 22. Saya pakai ini dulu ya, min 22 lebih gampang. Jadi di min 2 sampai 2 grafiknya ini berarti cekung ke bawah. Min 2 sampai 2 cekung ke bawah. Saya timpah nanti yang coklatnya dihapus ya. Timpah dengan hijau. Min 2 sampai 2 cekung ke bawah. Tapi turun naiknya jangan diubah lagi. Ini harus naik, kemudian turun. Nah, saya gambar aja. Ini naik. Nggak harus sama lah. Nilai fungsi di satu juga kan nggak tahu. Naik. Kemudian harus turun sampai... bukan turun. Ini kemudian turun sampai 2. Harus cekung ke bawah. Sampai 2 harus cekung ke bawah. Nah, sambungannya jelek ya. Nah, jadi kita lihat dari yang coklat, turun naiknya jangan diubah. Hanya kecekungannya aja, dia harus cekung ke bawah di sini. Dari min 2 sampai 2. Oke. Sisanya cekung ke atas. Berarti ini dari min 2 ke kiri harus cekung ke atas. Ini grafiknya harus gitu ya, cekung ke atas. Ini berarti titik belok nanti. Ini harus cekung ke atas dan turun. Gimana bentuknya? Turun, cekung ke atas. Turun, cekung ke atas gitu. Ya. Sambungannya agak bagus sedikit. Turun, cekung ke atas. Ini jadi titik belok. Karena berubah. Cekung bawah jadi cekung atas. Oke, yang coklat udah nggak diperlukan ya. Saya hapus yang coklat. Ya sudah berubah menjadi yang hijau. Jadi udah dapat turun naiknya grafik dan kecekungannya. Kemudian limit X mendekati min tak hingga min 2. X mendekati hingga min 2. Berarti kalau ke kiri terus, cenderung Y-nya min 2. Gambar dulu Y-nya min 2. Saya gambar grafik Y min 2. Oke, katakan di sini. Agak besar aja karena udah tanggung itu ke gambar tadi. Min 1, min 2. Ya. Ini Y, ini X. Min 2. Artinya tadi ini kalau ke kiri terus cenderung Y-nya min 2. Jadi ini saya sambung. Dia mendekati min 2. Asimtot datar. Kalau X-nya ke kanan terus, cenderung 0. Berarti bukan yang ini. Ini harus saya hapus. Harus cekung ke bawah dan turun. Dan kalau menuju tak hingga, limitnya menuju 0. Berarti sekian, menuju 0 gitu. Ya, asimtot datar. Nah, jadilah grafiknya. Oke, nanti kemarin saya udah bikin rekaman yang ini tapi lebih jelek, nanti akan saya hapus lagi yang di YouTube digantikan yang kuliah hari ini. Paham ya? Paham tidak? Diam berarti paham. Oke. Kalau begitu saya pindah lagi ke slide-nya. Nah, oke, bahan-bahan yang ini nanti ditunda dulu ya, yang optimasi saya, atau sekarang aja ke sini dulu. Oke, sekarang saya akan membahas yang ini. Soal-soal optimasi, baru nanti aturan L'Hopital belakangan. Oke, kita lihat ini ada sekumpulan soal-soal, bentuknya cerita. Jadi fungsinya belum ada. Untuk menjawabnya kita harus
membentuk fungsinya. Itu yang kadang-kadang susah. Kalau udah terbentuk fungsinya, hampir semua soal ini hanya mencari titik maksimum atau titik minimum, memaksimumkan atau meminimumkan. Coba kita lihat. Yang nomor 1 saya lewat ya. Ini standar mencari titik ekstrim lokal. Kita lihat soal yang ini. Oke, saya klik aja dulu. Karena soalnya juga ditulis lagi di jawabannya. Oke. Nah, sebuah surat akan diketik pada kertas dengan batas-batas seperti gambar di samping. Jadi, ini margin kirinya 2, kanannya 2, atasnya 4, bawahnya 4. Gitu ya. Nah, kemudian luas tulisannya ini harus 50 cm persegi. Berapa ukuran kertasnya? Ini sebut aja X, ini Y. Berapa X dan Y supaya luas kertas seminimum mungkin. Karena kan kalau orang beli kertas, harganya itu didasarkan pada luas kertas tersebut. Nah, berapa X dan Y supaya bisa ngetik dengan aturan ini, tapi luas kertasnya seminimum mungkin. Untuk soal-soal yang cerita seperti ini, diingat-ingat, rujukan pertama adalah lihat pertanyaannya. Ya, untuk membentuk fungsinya itu. Berapa X dan Y supaya luas kertas minimum? Berarti kita harus meminimumkan luas. Nah, munculkanlah fungsi luas. Gitu ya. Tentunya dalam variabel. Karena masih mencari ukuran X dan Y-nya. Oke, jadi saya tahap awal memisalkan L adalah luas. Luas adalah X kali Y. Setelah itu kita lihat batasannya. Ini margin kiri 2, margin kiri 2, margin kanan 2. Berarti untuk nulis minimal X-nya ini harus lebih besar dari 4. 4 aja nggak bisa, kalau 4 nanti ini yang tengah kosong dong. Kalau X-nya 4, margin kiri 2, margin kanan 2, nggak ada tempat nulis. Jadi X-nya harus lebih besar dari 4. Nah, setelah itu kita lihat. Saya mau meminimumkan luas. Berarti mau mencari X dan Y supaya minimum. Ada 2 variabelnya, ada X, ada Y. Kita belum punya alatnya meminimumkan fungsi dengan variabelnya 2. Karena apa? Kalau X-nya berubah, kan Y-nya berubah. Gitu ya. X dan Y dua-duanya bisa berubah-ubah. Nah, untuk itu, maka kita harus mengeliminasi salah satu variabel di sini supaya apa? Supaya L-nya dinyatakan dalam variabel X saja atau Y saja. Supaya jadi fungsi satu perubah. Jadi saya cari hubungan X dan Y. Gunakan sifat, data-data yang diberikan. Kita lihat, kalau ini panjangnya X, lebarnya Y, dan ini harus 50, berarti saya punya gambaran apa? X min 4, 4 itu margin kiri, margin kanan, jadi total 4, dikurangi Y min 8, itu adalah yang putih artinya. X-nya dikurangi 4, Y-nya dikurangi 8, artinya area yang putih. Itu luasnya harus 50 menurut ketentuan soal. Oke, dari sini saya bisa menyatakan Y-nya sekian X. Nah, ini kita gantikan ke sini Y-nya. Sehingga saya punya luas hanya fungsi dari X saja dengan X-nya lebih besar dari 4. Udah, sisanya mencari titik ekstrim lokal. Nanti ketemunya, kalau soalnya memang minimumkan, ketemunya juga titik minimum nanti. Tapi sekarang intinya ya udah tinggal pakai turunan pertama untuk mencari titik minimum lokal dulu. Jadi saya turunkan. Turunannya ini
ya. Setelah disederhanakan, percaya aja ini. Oh ya, apa yang harus kita cari untuk mencari minimum lokal adalah titik ujung, titik stasioner, titik singular. Udah berulang-ulang disebut, jangan lupa. Titik ujungnya nggak ada karena X besar 4. Nggak ada titik ujung. Kemudian cari titik stasioner yang turunannya 0. Yaitu X-nya di sini harus min 1, nggak dipakai tentunya, X-nya min 1, nggak berlaku. Dan, atau satu lagi X-nya 9. Oke. Yang dipakai hanya yang 9. Kemudian titik singular kalau turunannya nggak ada, yaitu X-nya 4. Tapi itu juga nggak dipakai karena ketentuannya ini. Jadi kita hanya menggunakan X yang besar 4. Jadi titik singularnya tidak ada juga. Nah, selanjutnya periksa tanda F aksen. Sorry, bukan F, ini ya L, harusnya L aksen, fungsinya L. Tanda L aksen. Cuma ada satu titik stasioner tadi ini. Di kiri dan kanannya kita periksa, masukkan ke fungsi turunannya ini. Masukkan aja di sini berapa, di kiri sini. Misalkan 3 gitu, X-nya 3. Bawah positif, positif, ini negatif, jadi min. Masukkan di kanannya misalkan 100, positif, positif, positif semua. Nah, dari sini kita memperoleh kesimpulan L, bukan L, X sama dengan 9 memberikan hasil titik minimum lokal ya. Kenapa ini min? Berarti grafik L-nya turun, di kiri 9, di kanan 9 naik. Dia minimum lokal. Nah, kita nggak mau minimum lokal, maunya minimum global. Bagaimana? Nah, untuk mendapatkan minimum global, kita lihat harus diolah dari sini. Sebenarnya nanti kalau di ujian, kalau cuma dapat titik ekstrim lokal 1 buah kayak gini, pasti dia jadi minimum global. Tapi penjelasannya kalau mau lengkap begini. Kita lihat ini. Di kiri 9, L-nya turun. Jadi grafiknya turun. Saya gambar, ini ikuti panah itu ya. Grafiknya turun, nggak tahu gimana, pokoknya turun. Di kanan 9 naik. Berarti nggak akan ya ada yang lebih rendah dari di 9. Karena di sini turun, kemudian naik. Jadi, X sama dengan 9 juga minimum global. Nah, jadi selesai jawabannya. X-nya 9, Y-nya tinggal dihitung dari sini. Itu adalah ukuran kertas yang meminimumkan kondisi soal ini. Ya. Oke, kita lihat soal yang lain. Si Anton ini. Anton berada di perahu dayung 2 km, atau sambil saya buka ya supaya kelihatan maksud soalnya. Ini supaya kelihatan dua-duanya gimana ya. Gambarnya saya taruh di, ketutupan, ya udahlah, buka tutup aja cilukba. Anton berada di perahu dayung 2 km dari titik terdekat B. Berarti si Anton ada di laut ya, di air. 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Jadi ini, Anton ada di lautan, jaraknya ke titik terdekat di pantai, artinya tarik tegak lurus ke sini, itu 2 km. Jarak AB. Ia melihat rumahnya yang terletak di pantai 6 km dari titik B sedang terbakar. Jadi ini dari titik B 6 km. Entah ke kiri ke kanan nggak penting, sama aja nanti hitungannya. Ini ada rumahnya sedang terbakar. Asumsikan pantainya garis lurus gitu ya. Ini kebakar jadi warnanya juga merah. Dia lihat dari sini.
Rumahnya kebakar gitu. Bila Anton dapat mendayung dengan laju 6 km per jam dan lari, tentunya lari di darat dengan 10 km per jam, jadi lari lebih cepat dia. Tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai di rumah. Gitu ya. Jadi di laut ini si Anton bisa aja dayung terus sampai rumah sini lurus, atau dia dayung kemudian lari. Lari itu lajunya lebih cepat. Lari tadi berapa? Lari 10. Dayung cuma 6 kecepatannya. Jadi mending lari. Kalau bisa mah dia dari A sampai R langsung aja lari di sini gitu ya. Lari di atas air. Tapi nggak bisa. Lari hanya bisa di darat ya. Oke, kita lihat kemungkinan gerak si Anton. Bisa dia seperti ini straight. Tapi lambat, cuma 6 km per jam. Mungkin bukan waktu yang paling optimal. Paling optimal itu artinya waktunya paling minimum sampai rumah. Bisa juga dia ke sini dulu. Dayung, kemudian cepat-cepat lari. Nanti akan kita hitung mana yang paling optimal waktunya. Paling minimum. Ke sini juga boleh dia. Tapi ini pasti di luar daerah definisi kita, di luar pembicaraan kita. Ini nggak akan minimum. Apalagi ini dia. Ke sini dulu, dayungnya kecepatan ke sini. Kemudian baru balik lagi lari di sini di darat. Tentunya bukan juga. Nah, yang mana? Karena nggak tahu, kita buat sebagian-sebagian aja. Sebagian dayung, sebagian lari. Sampai mana dayungnya? Belum tahu. Misalkan dayungnya sampai titik D ini. Titik D belum tahu kita posisinya. Kalau udah tahu ya selesai, tinggal dihitung aja waktunya. Oke ya. Kembali saya akan lihat lagi ke soalnya. Soal cerita, ingat, selalu lihat ke pertanyaannya. Itu menentukan fungsi apa yang harus kita bentuk. Nah, tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai di rumah. Berarti kita harus memunculkan fungsinya adalah waktu ya. Si fungsinya itu waktu. Variabelnya jalur. Jalur mana supaya waktunya minimum. Yang mau diminimumkan waktunya. Kenapa minimum? Karena secepat mungkin sampai di rumah. Jadi saya harus menentukan jalur supaya T-nya minimum. Jadi T fungsi dari jalur. Nah, gimana merumuskan jalurnya? Kan tadi belum tahu nih D-nya di mana. Ya udah, munculkan variabel. Misalkan ini. Saya sebut BD ini X. Kita akan cari berapa X-nya. Akan dicari berapa X-nya supaya geraknya minimum. Secepat mungkin, supaya T-nya minimum. D-nya harus di mana gitu. Ya, kita sebut jarak BD X. Jadi jarak DR, karena BR tadi jaraknya 6, jadi ini 6 min X. Ini tadi diketahui di soal jaraknya 2. Nah, kita hitung kalau dia bergerak A, B, R, berapa waktunya? Tadi dayung bisa dengan laju 6, lari dengan laju 10. Berarti waktunya adalah panjang AD dibagi 6, ya, jarak dibagi kecepatan waktu. Asumsikan bahwa mendayungnya konstan, larinya juga bisa konstan. Ditambah waktu dari D ke R adalah 6 min X, jaraknya dibagi kecepatannya 10. AD berapa? AD belum ada panjangnya, yaitu pakai Pitagoras. X kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarkan. Itu waktu, jadi waktu sebagai fungsi X, sekarang fungsi posisi. AD dibagi 6, ini kenapa AD bagi 6? Tadi lajunya 6, jaraknya AD, jarak dibagi kecepatan.
Ini juga jarak dibagi kecepatan lari. AD-nya masukkan, kita hitung dapatnya ini. Nah, setelah itu fungsinya udah terbentuk. Sisanya nanti tinggal mencari titik minimum karena secepat mungkin. Jadi harus menentukan titik-titik kritisnya, yaitu titik ujung, titik singular, titik stasioner. Kita lihat dulu ujung-ujungnya. Ini X yang mungkin berapa? X paling kecil pasti 0. Kalau dia bergerak A, B, R. Nggak mungkin X-nya ke sini gitu ya. Negatif nggak mungkin. Nggak akan minimum. Berarti X sekecil-kecilnya adalah 0. Atau X sebesar-besarnya kalau dia dayung terus ke sini. Langsung ke R. Yaitu X-nya 6. Nah, itu sebagai titik ujung. Cari titik stasioner, turunkan ini. Turunkan, udah jangan pusing dengan hitungannya, percaya aja. Kemudian kita cari yang menyebabkan ini 0. Kalau 0 berarti pembilangnya 0. Pembilangnya 0. Kalau diselesaikan didapat ini. Jangan pusing dengan kerumitan hitung, percaya aja ini hitungannya gitu ya. Titik singular, kita lihat penyebut selalu positif. Jadi ini akan selalu ada turunannya, titik singularnya nggak ada. Udah periksa tanda dari T aksen. Ditandai titik 0, 6, dan 3/2. 0, 6, 3/2. Kalau diperiksa tandanya seperti ini, jadi masukkan ke fungsi ini. Fungsi turunannya akan diperoleh ini. Agak rumit ini, saya ngitung pakai alat tentunya, pakai Excel atau pakai kalkulator. Jadi pada saat X-nya 3/2 adalah titik minimum lokal. Penjelasannya seperti tadi, karena di kiri 3/2 fungsinya turun, T-nya turun ya, si fungsinya tuh T-nya. Kemudian naik, jadi dia juga minimum global. Oke, jadi dia harus memilih ini jaraknya 3/2. Dayung ke situ. Baru lari, maka waktunya minimum. Tapi kata si Anton tuh, wah kalau harus ngitung gini dulu mendingan dia ambil aja sembarang jarak gitu ya. Ngitung gini rumahnya mungkin udah habis. Kalau dia nggak bisa kalkulus. Kalau pinter kalkulus ya cepet ngitungnya. Dapat waktu yang optimal. Oke, paham tidak? Coba kasih respon dulu, paham atau enggak? Paham. Paham. Jangan terjebak hitungannya yang rumit ya. Nanti diusahakan nyari mah yang angkanya nggak rumit, gini diusahakan. Yang penting step-stepnya tahu, membentuk fungsi, menentukan batasannya. Membentuk fungsi tadi lihat pertanyaannya ya. Bentuk fungsi, tentukan batasannya, sisanya udah standar. Titik ujung, titik stasioner, titik singular, gambar garis bilangan, cari titik minimumnya kalau diminta meminimumkan, simpulkan. Kalau cuma satu pasti jadi global. Semua soal ini gini, cuma apa? Cuma cerita realnya aja yang berbeda, akhirnya ke bawahnya sama matematiknya. Soal berikutnya. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak, silinder ya, silinder sempurna, kayak kaleng itu, kaleng Coca-Cola gitu, yang volumenya sebesar mungkin, tapi ada batasannya. Kalau sebesar mungkin bebas ya tak hingga gitu ya, bikin aja kaleng yang ukurannya tak hingga silinder. Tapi ini nanti yang dapat ditempatkan di dalam sebuah kerucut berukuran tingginya A, jari-jari alasnya B. Jadi ada kerucut tingginya A,
jari-jari alasnya B. Ini A dan B bilangan ya, konstanta. Oke, coba kita lihat persoalannya. Jadi kita mau bikin silinder di dalam kerucut. Ada kerucut, jari-jari alasnya B, tingginya A. Diletakkan silinder di dalamnya. Nah, silinder. Pasti ujung-ujung silinder itu menyentuh ini ya, menyentuh pinggiran dari kerucut. Kalau enggak masih bisa lebih gede lagi. Dan hal-hal gini selalu digambar silindernya simetri itu. Itu saya nggak jelaskan di sini kenapa kalau simetri nanti akan mencapai maksimum gitu ya. Selalu simetri gambarnya untuk memudahkan juga hitungan. Nah, pertanyaannya tadi coba kita lihat, tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak silinder ya. Jadi harus memunculkan fungsinya apa? Sorry, saya belum lengkap membaca. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak yang volumenya sebesar mungkin. Jadi memaksimumkan volume. Harus memunculkan fungsinya volume dari tabung ya. Bukan volume dari kerucut, volume dari tabung yang mau dimaksimumkan. Volume kerucut mah konstanta. Gampang sekali. Luas alas kali sepertiga tinggi. Nah, ini kita harus merumuskan volume tabung. Oke, kita lihat. Saya belum tahu. Ya udah saya kasih notasi aja. Jari-jari alas tabungnya R gitu, tingginya apa? Ini. Oh, saya kasih jari-jarinya R, tingginya H. Tentunya R-nya variabel ya. R-nya variabel, bisa aja H-nya lebih tinggi tapi R-nya lebih kecil gitu. Di sini tabungnya ke bawah. Oke, saya harus tadi memunculkan fungsinya volume silinder. Ya, hitung aja volume silinder. Volume silinder atau tabung adalah luas alas yaitu PR kuadrat. Luas alas ini yang benda krem ini kali tinggi. Nah, kita lihat batasannya. R-nya paling kecil berapa? R-nya paling kecil 0 ya. Kalau R-nya 0 berarti tabungnya cuma garis ini aja yang tegak. Ya tentunya nggak akan maksimum, volumenya ya 0 kalau cuma segaris tegak ini. Kalau R-nya 0. R-nya paling gede berapa? R-nya paling gede ya sebesar jari-jari alas. Kalau sebesar jari-jari alas, R-nya, H-nya mana H-nya? Nggak ada, H-nya 0. Jadi tabungnya hanya lingkaran alas aja. Tapi biarin, R-nya pokoknya paling kecil 0, paling besar sebesar jari-jari kerucut. Demikian juga H-nya. H-nya paling pendek berapa? Paling pendek 0 H-nya. H-nya 0 itu berarti jari-jarinya B. 0. Paling tinggi H-nya ya setinggi kerucut. Ini. Kembali di sini saya mau mencari ukuran R dan H supaya ini maksimum. Gimana itu? Ini ada dua variabel, R-nya bisa rubah-rubah, H-nya bisa rubah-rubah. Nah, nggak bisa kita kalau gitu. Ada dua variabel yang bergerak. Harus volumenya dinyatakan dalam R saja atau H saja. Jadi salah satu harus dieliminasi. Gimana mengeliminasinya? Cari hubungan R dan H. Ya, coba saya mau crop dulu ini sebentar untuk mencari hubungan R dan H karena harus saya tunjuk-tunjuk. Ups, gede bener. Nah, untuk mencari hubungan R dan H, ini saya lihat segitiga yang ini, yang saya hijaukan. Nah, segitiga ini. Dan garis yang mendatar ini.
Jadi ada segitiga itu, kita lihat di situ, ini tingginya A, ini ada R, ini sorry A seluruhnya ya, ini A, ini tadi H, yang ini H, kayak B sih, H, kemudian ini ukurannya B, A dan B konstanta ya. Nah di sini saya punya hubungan R dibagi B, R dibagi B, ini R dibagi B sama dengan ini berapa nih? Ini berarti A kurang H ya. A kurang H dibagi seluruhnya. R dibagi B sama A kurang R dibagi B sama dengan A kurang H ini dibagi seluruhnya A. Oke. Gitu. Jadi R-nya bisa saya nyatakan dalam H seperti ini. Ingat A dan B-nya jangan pusing, itu konstanta ukuran si kerucut. Nah, R ini yang di sini saya eliminasi R-nya dengan ini. Ganti R-nya dengan B min A kali A min H pangkat 2. Oke. Sederhanakan sedikit jadi ini. Ingat yang depan-depan ini konstanta, A juga konstanta. Kemudian H-nya tadi antara 0 sampai A. Nah, udah terbentuk yang ini. Udah gampang. Kita akan memaksimumkan V. Berapa H-nya? Berapa H supaya V-nya maksimum. Standar lagi cari titik ujung, titik stasioner, titik singular. Ujungnya ini. Untuk mencari titik stasioner ini harus kita turunkan. Kalau diturunkan ini sebenarnya jangan pakai perkalian, mendingan dikuadratin, dikaliin dulu satu-satu. Tapi nggak apa-apa, ini fungsi H ya, ingat ya. Ini fungsi H, ini ada H lagi, kanannya juga ada H. Turunkan sebagai perkalian fungsi. Didapat ini. Kapan V aksennya 0? Kalau H-nya sama dengan A, dan H-nya sama dengan sepertiga H. A sama dengan H nggak kita pakai lagi karena dia udah titik ujung. H sama dengan A. Jadi stasionernya hanya dapat yaitu 1H sama dengan sepertiga A. Titik singular yang turunannya nggak ada di sini. Selalu turunannya ada. Singular nggak ada. Udah tandai garis bilangan real, periksa V aksennya. Ini titik-titik ujung dan titik stasioner ditandai. Kalau diperiksa tanda V aksennya seperti ini. Plus di sini min. Jadi ini titik minimum lokal. Kenapa? Karena kalau V aksennya positif berarti fungsi di kiri itu naik, di kanan A/3 turun. Jadi maksimum lokal dan memperhatikan bahwa naik kemudian turun di seluruhnya, nggak ada naik lagi di antaranya. Naik turun berarti dia maksimum global. Itu ya. Sebenarnya belum selesai ini pertanyaannya, kan tadi pertanyaannya berapa ukuran tabung. Nah, berarti tingginya harus sepertiga A, jari-jarinya belum dijawab, jari-jarinya dihitung dari sini. H-nya sepertiga A, masukkan ke sini, nanti dapat R-nya. Tentunya dalam A dan B ya. Biar aja A dan B kan ukuran kerucut. Lagi ya, biar tambah jenuh. Nggak mau tanya. Ya. Itu yang di garis bilangan itu yang dikirimin, itu kok A juga? Bukan. 0, ini 0 ya. Malu 0 tuh. Kan ini 0, A,
A/3. Ya, ini 0, 0. Oke, makasih. Oke. Satu soal lagi ya. Satu soal lagi aja. Masih banyak. Satu soal lagi. Nih, yang ini cukup menarik. Ini ceritanya gini. Ada kertas lebarnya A, konstan ya, lebar kertas. Tapi panjangnya nggak penting, anggap aja ke bawahnya panjang sekali, itu nggak dipakai. Kemudian ujung kiri ini, kiri atas, dilipat sampai nempel ke batas kanan kertas. Jadi ini titik C ini asalnya ada di sini, dilipat. Lipatannya di sini ini ya, yang set ini lipatannya. Sehingga terbentuk segitiga BCD. Gitu. Nah, ini soalnya pisah-pisah, ABC sendiri-sendiri. Tentukan luas segitiga B. Bukan. Tentukan ini X. Berapa ini X-nya? Kan ngelipatnya bisa geser-geser nih. Karena C-nya bisa turun naik juga. Nah, berapa X-nya ini? Supaya luas BCD maksimum. Ya. Yang B nanti nggak ada hubungan dengan yang A. Yang C juga nggak ada hubungan. Sendiri-sendiri ini soalnya. Yang ada hubungan nanti paling kesebangunan segitiganya untuk ngitung sisinya. Oke, saya jawab yang A ya. Oke, kita buka. Jadi kembali ini menentukan X supaya luas segitiga BCD maksimum. Kalau luas segitiga BCD ingin maksimum, ya kita munculkan rumus luasnya. Harus dinyatakan nanti dalam fungsi X, karena berapa X supaya luas maksimum. Gitu ya. Oke. Kita lihat bentar, saya buka dulu. Ini biasa ngabur ke layar satu lagi. Oke, kita lihat. Segitiga, kita mau memaksimum berapa X supaya luas BCD maksimum. Nah, saya mau merumuskan luas BCD. BCD luasnya adalah BD kali CD dibagi 2 gitu ya. Setengah alas kali tinggi. BC panjangnya berapa? BC. Hah? Halo? X ya, Pak? Hah? Berapa? Pelan suaranya. X bukan? Iya, X. Kan ini dilipat ya. Ini kan titik ini menjadi titik C. Berarti BC ini adalah panjang ini. X ya. BC X. BD mah gampang. A dikurangi X gitu ya. Ya, kurangi X, ini X. Saya perlu CD karena harus setengah alas kali tinggi. CD pakai Pitagoras aja. Sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku kuadrat. Nah, dengan demikian luasnya adalah setengah alas kali tinggi A min X per 2 kali tingginya CD. Kita lihat ekstrimnya. Sekarang ini fungsi udah dalam X semua, karena A-nya konstanta. Sudah dalam X semua, X-nya paling kecil berapa? Ini. Supaya titik C bisa mencapai ujung kanan sini, sekecil-kecilnya X adalah setengah A ya. Memang kalau setengah A nanti ini BCD-nya mana? Nggak ada, 0 aja. Gitu ya. Jadi lipatannya kalau setengah A, bentar. Saya buka di sini. Jadi kalau kertas ya, tadinya sekian, lebarnya A, kemudian X-nya setengah A, tengah-tengahnya. Kalau ini dilipat ke sampai ujung kanan ya, jadinya seperti itu gitu ya. Dapatnya.
yang tadinya di sini dilipat titik ini jadi di sini. Segitiga yang dimaksud ya 0, nggak terbentuk. Ya, ini tinggal setengah A. Ini X-nya tadi setengah A. Titik ini berubah menjadi ke sini kalau dilipat. BCD-nya cuma satu titik. Itu paling kecil A-nya. Kalau kurang dari setengah A, dilipatnya sekian, titik ini nggak bisa mencapai ujung kanan. Segede-gedenya berapa A-nya? A-nya paling gede, kita lihat. X-nya, sorry. Kok A-nya lagi? A-nya mah lebar kertas. X-nya paling besar dilipatnya, ya sebesar ini. Sebesar A. Jadi kalau dilipat gitu, gimana? Selebar A, dia akan menjadi, aduh saya kalau menggambar itu, membayangkan aja udah susah. Menjadi, gimana sih? Ini jadi di sini. Ini gitu ya. Ini semua tutup, ini udah nggak ada. Nah, jadi kayak gitu. Ini di sini dilipat. Kalau X-nya sepanjang A. Segitiganya mana? Segitiganya tadi yang di sini ya hanya garis ini, luasnya 0 nanti. Nggak akan maksimum. Tapi X-nya bisa sepanjang A dilipat. Ya. Nah, itu untuk ini membentuk ini. X-nya paling kecil setengah A, paling gede sebesar A. Udah, sisanya standar kayak tadi. Titik ujung. Titik stasioner turunkan, meskipun ini rumit, udah percayai aja gini ya. Dapat titik stasioner gini. Singular ini nggak ada. Kenapa? Ini nggak mungkin 0. Kalau A-nya nggak boleh 0 kan? X-nya. X-nya kita lihat ini nggak mungkin 0 karena kalau 0 berarti X-nya setengah A. X-nya setengah A udah di cover oleh titik ujung. Kalau X-nya yang lain udah nggak mungkin 0 ini. Jadi turunannya selalu ada. Periksa tanda kayak tadi. Titik ujung, titik stasioner kita tandai, periksa tanda, dapat titik maksimum lokalnya. Ini plus berarti naik fungsinya, kemudian turun fungsi L-nya. Dan dia menjadi maksimum global. Penjelasannya seperti yang sebelumnya. Nah, ada pertanyaan yang B dan C dikerjakan sendiri. Mirip-mirip aja. Ya, jawabannya. Oke, itu soal-soal mengenai optimasi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Hati-hati, soal gini susah. Susah tuh kalau membaca, kemudian membentuk fungsinya yang mana gitu. Selalu rujukannya ke pertanyaannya dulu. Gitu ya. Oke. Nah, saya akan istirahat dulu sampai lewat, ini sekarang lewat 13 sampai lewat 17 ya. Kita mulai lagi lewat 17. Saya mau minum dulu, mulutnya udah kering. Nah, udah, sekarang udah jalan. Pinter. Ingetan. Oke, kita akan sekarang membahas topik lain, menghitung limit. Memakai aturan L'Hopital yang udah kalian kenal di SMA juga. Oke, coba kita perhatikan limit-limit berikut. Ini kalau disubstitusikan langsung, maka bentuknya pembilangnya 0, penyebutnya 0. Bentar. Yang ngajarnya 2, jadi harus ditutup ruangannya. Oke, sin 0 bagi 0. Kita tahu bahwa limitnya 1. Tapi bentuknya sih 0 dibagi 0.
Yang ini kalau disubstitusikan langsung, pembilangnya 0, penyebutnya juga 0. Bentuk 0 dibagi 0. Limitnya kita tahu difaktorkan, nanti penyebab 0-nya dicoret, dapat limitnya. Yang ini sama. Ln 1 itu 0. Penyebut 1 kurangi 1, 0. Bentuk 0 per 0. Yang ini, kalau X-nya digantikan A, 0 dibagi 0. Ini sebenarnya bentuk lain dari definisi turunan. Ya, tapi bentuknya limitnya 0 bagi 0. Nah, contoh A, B, C, C, harusnya A, B, C, D ini. Semuanya limit berbentuk 0 per 0, hasilnya bisa beda-beda. Nah, ini disebut bentuk tak tentu. Tak tentu tuh bentuknya sama, tapi ternyata limitnya bisa beda-beda. Nah, untuk menghitung ini di depan kita udah pelajari cara-caranya, tapi di sini diberikan metode lain yang dinamakan aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital itu sebagai berikut. Ini bacanya L'Hopital ya, nulisnya ada yang ini, ada yang ini. Oke. Aturan L'Hopital mengatakan misalkan fungsi f dan g dapat diturunkan di sekitar titik A. Jadi di titik A dan titik-titik sekitarnya. Nah, yang pertama, kalau limit, saya ke sini aja. Kalau limit pembilangnya 0, limit penyebutnya juga 0, itu ditulis di sini. Maka ngitung limit ini bisa dilakukan dengan cara menghitung diturunkan. Hati-hati, yang diturunkan bukan F bagi G. Kalau F bagi G kan turunannya F aksen G min FG aksen dibagi G pangkat 2. Bukan itu. Tapi masing-masing fungsi diturunkan. Tapi syaratnya harus 0 per 0 dulu. Kemudian aturan L'Hopital yang kedua itu, kalau bentuknya tak hingga bagi tak hingga. Tandanya nggak penting. Misalnya pembilang min tak hingga, penyebut plus tak hingga, boleh pakai aturan ini. Pembilang min tak hingga, penyebut min tak hingga, boleh. Asal dua-duanya tak hingga, gitu ya. Tandanya nggak penting. Maka ini juga bisa dihitung melalui turunannya. Ya. Nah, aturan di atas juga berlaku kalau kita menghitung limit sepihak. Oke, ini di bawah ada buktinya, kita skip aja ya. Mudah buktinya ini. Atau kita lihat. Ini buktinya nggak lengkap, hanya kalau nilai fungsinya 0. Gitu ya, kalau nilai fungsinya di titik A 0, baru buktinya jadi gampang. Coba kalau ininya 0, kita lihat. Limit F aksen dibagi G aksen menjadi F aksen A dibagi G aksen A. Kenapa? Karena F aksen dan G aksen kontinu. Nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Ya, ini kenapa bisa gini. Jadi limit F aksen sama dengan F aksen A. Limit G aksen sama dengan G aksen A. Kalau ini kontinu syaratnya. Syarat kekontinuan kan nilai limit dengan nilai fungsi sama. Saya lanjutkan. Nah, F aksen A per definisi turunan di titik A adalah ini. Versi yang kedua ya. Ada yang versi H menuju 0, ada yang versi ini kedua. G juga diperlakukan sama. Kemudian kita lihat ini. Dari sini ke sini diapakan? Ini. Loh, ini dari sini ke sini. Oh, disatukan limitnya ya, ditulis limitnya. Ini limit yang atas dibagi limit bawah, ditulis limit dari atas bagi bawah. Oke, jadi limit X mendekati A, ini X kurang A-nya bisa dicoret menjadi ini. Dan ini tak lain adalah kalau FA dan GA-nya 0, menjadi tinggal limit ini.
Kita lihat ujung dan ujung. Berarti limit F bagi G sama dengan limit dari F aksen bagi G aksen. Cuma bukti ini belum lengkap karena bukti ini mengasumsikan FA dan GA 0. Nanti buktinya kalau yang lengkap, FA dan GA-nya enggak 0 pun bisa dibuktikan ini berlaku. Nah, buktinya kalian udah nggak perlu, yang penting ini dua ini ya. Dua ini. Jadi ingat-ingat aturan L'Hopital hanya boleh digunakan kalau fungsinya berbentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, udah teorinya cuma itu. Tinggal soal-soalnya kita lihat. Ini yang paling elementer dulu, karena kita juga hasilnya udah tahu dia 1. Tapi akan kita hitung dulu pakai L'Hopital. Kali ini kita hitung pakai L'Hopital. Kita lihat limit ini. Berarti kalau pakai L'Hopital nulisnya gini, harus diperiksa dulu ini bentuknya 0/0 enggak? Kalau iya tulis bentuk 0/0. Kemudian kalau mau pakai L'Hopital di atas sama dengannya tolong dikasih notasi L supaya orang dari sini ke sini tahu bahwa ini pakai L'Hopital berarti diturunkan. Gitu ya, sin diturunkan jadi cos, x diturunkan jadi 1. Sekarang mah dihitung biasa aja udah nggak masalah. Cos 0 dibagi 1 sama dengan 1. Ya, jadi jangan lupa menulis bentuknya dan ini huruf L ini. Kalau soalnya essay. Oke, cepat aja itu yang B. Yang B. Nah, ini selalu harus digeser dulu. Limit ini hitung. Kita coba dulu masukkan. Kalau nggak ada masalah sih hitung biasa aja. Nah, ini kalau dimasukkan X-nya 0, penyebut 0, pembilang juga 0. Kalau tadi saya masukkan penyebut 0, tapi pembilangnya bilangan, itu nggak usah pakai L'Hopital. Kita tahu bahwa kalau atasnya bilangan, bawahnya 0, pasti jadi tak hingga, cuma bisa plus atau min. Harus dilihat limit sepihaknya. Oke, karena 0/0, saya pakai turunan. 1 diturunkan 0, min cos jadi sin, X-nya jadi 1. Nah, ini nggak ada masalah, hitung aja. Beres. Oke, yang C. Sama aja ini. Hitung limit ini, coba kita masukkan. 2 jadi 4 dikurangi 8 tambah 4. Penyebutnya 0. Pembilangnya 4 ditambah 6 dikurangi 10 juga 0. Jadi bentuknya 0/0. Pakai L'Hopital. Turunkan. Oke. Pakai L'Hopital lagi. Hasilnya 1. Jawabannya salah. Kenapa? Kenapa kucing? Ada yang si kucing kan ada ya di kelas ini yang gambarnya kucing tuh. Harus tahu ini kenapa salah. Dari kanan. Hah? Iya, dari kanan nggak dari kiri. Kenapa salahnya? Bukan yang semestinya tak hingga, Pak. Enggak, ini kan 2/2 tuh. 2 kali 2, 4 kurang 4. Ya, saya turunin ini. 2x plus 3 turunannya 2. Ini kan pakai L'Hopital. Ini saya turunin jadi 2 juga. Oh, diturunin lagi, Pak. Iya, ini pakai L'Hopital lagi. Nah, gimana? Salahnya di mana? Hah? Karena apa, Ruth? Nggak continue ya, Pak? Nggak usah continue lah ini mah.
Tapi kontinu ini mah polinom, pasti kontinu polinom. Pembilangnya polinom. Karena salahnya kita nggak meriksa, ini nggak boleh sembarangan pakai L'Hopital. Bentuknya 0/0 nggak ini? 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. Pembilangnya 7, penyebutnya 0. Nggak boleh ini pakai L'Hopital. L'Hopital hanya boleh 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Gitu ya. Tuh kucing aja tahu. Ini. Kita ulangi jadinya. Bentuk 0/0. Yang ini boleh pakai L'Hopital. L'Hopital. Keluarnya arwana. Kenapa ya keluar arwana? Oh, ini dibuat tahun 2011 waktu saya mau beli ikan ini. Tapi duitnya diumpetin sama istri saya. Nggak boleh beli ikan gini, mahal katanya. Jadi dah nggak dapat ikannya. Nanti aja yang dari Kalimantan Barat tuh ya. Kalau pulang nanti bawa yang kecil gitu ya ke sini. Dan gratis. Di Bandung sebenarnya ada pusatnya. Oke, sekarang udah agak murah tapi masih mahal. Ikan arwana yang super red ini. Oke, ini pakai L'Hopital valid. Ini betul. Nah, setelah ini bentuknya 7/0. Nggak boleh pakai L'Hopital ini. Nggak boleh L'Hopitalnya. Kalau 7/0 mah, ini udah limit sepihak. Pasti tak hingga hasilnya, tinggal plus atau min. Kita periksa tandanya, kalau 2 dari kanan berarti lebih dari 2. Bayangkan aja 2,1. 2,1 ini positif atasnya. Ini 2,1, bawahnya juga positif. Jadi plus tak hingga. Gitu ya, sengaja ini untuk mengingatkan bahwa L'Hopital jangan setiap fungsi diturunin, harus diperiksa dulu. Bentuknya 0/0 enggak? Atau bentuknya tak hingga per tak hingga enggak? Yang boleh 2 itu aja ya. Oke. Ini mah biasa lah. Standar. Hanya apa? Trigonometri aja bentuknya. Sana. Limit ini. Tangan 0, 0. Ini ln 1, kalau x-nya 0 kan jadi ln 1, 0. 0/0. Turunin. Tangan jadi sekan kuadrat 2x dikali turunan dalamnya 2. Sekan kuadrat 2x kali 2. Ln jadi 1 per dia, 1 per ini, kali turunan dalamnya 1. Periksa lagi. Sekan 0 seperkos 0 ya. 1 sekan 0. Ini kalau x-nya 0 nggak ada masalah. Ya udah hitung aja. Nggak ada masalah, masukkan x-nya 0. Lanjut. Banyak nih soalnya, masa semua ya? Ya nggak apa-apa lah. Ini. Aturan L'Hopital kadang-kadang dipakainya beberapa kali. Ini kalau diperiksa pembilangnya 0, penyebutnya 0. Boleh pakai L'Hopital. Turunkan sin jadi cos, x-nya jadi min 1, ini 3x kuadrat. Periksa lagi, pembilangnya 0 lagi. Penyebutnya juga 0. Boleh pakai turunan dari yang ini. Bentuk 0/0 lagi, saya turunkan lagi. Ini jadi ini jadi ini. Bentuknya 0/0 lagi. Sebenarnya sin x per x boleh langsung menyimpulkan 1 gitu ya, karena udah tahu. Tapi ini mau menjelaskan pakai L'Hopital. 0/0 boleh pakai L'Hopital lagi. Nah, ini udah nggak ada masalah, hitung aja. Gitu ya. Yang ini coba kita lihat. Ada sesuatu sedikit trik di apa? Identitas trigonometrinya. Ini
Pembilang 1 min cos 0. 1 min 1, 0. Penyebut juga 0. Pakai L'Hopital. Nah, pembilang 0, penyebut, nggak ada masalah. Bisa langsung dihitung. 0. Oh, nggak usah pakai identitas. Saya pikir ini harus diubah identitas. Nggak. Langsung ketemu. Nah, simpel-simpel ya. Nah, ini. Coba kita lihat ini. Variasinya yang pakai harus diubah ke X menuju tak hingga. E pangkat min tak hingga. E pangkatnya minus tak hingga. Kalau lupa selalu gambar apa? E pangkat X grafiknya. Coba gambar E pangkat X grafiknya adalah gitu ya, ini di 1. Ini asimtot. Kalau E pangkat min tak hingga, berarti ini pangkatnya ke kiri terus kan ya? Ini menuju ke 0 ya. Oke, ini 0. X pangkat min 1 berarti seper X. Seper X, X menuju tak hingga juga 0. 0 per 0. Pakai L'Hopital. Turunkan, turunkan. Periksa lagi ini menjadi 0 lagi. Ini juga 0 kalau X menuju tak hingga. L'Hopital lagi. Malah makin kompleks bentuknya ya. Ini 0 per 0. L'Hopital lagi. Tapi nggak akan sampai solusi. Kelihatan makin lama malah makin kompleks. Bukan makin mudah. Gitu ya. Tuh. Nggak berhasil aturan L'Hopitalnya. Supaya berhasil gimana? Kadang-kadang harus diubah. Coba ada nggak di sini yang hasil ubahnya? Saya lupa. Nah, yang ini L'Hopitalnya kalau melihat bentuk 0 per 0 gagal. Nggak diteruskan lagi. Ya jangan pakai aturan L'Hopital gitu. Atau akalnya yang ini tadi saya ubah. X, bukan saya ubah, ini X pangkat min 1-nya saya naikkan ke atas, jadilah soal ini, E pangkat X. E min X-nya turun ke bawah, jadi E pangkat X di bawah. Ini jadi sama ya, G dan H soal yang sama. Nah, ini baru pakai L'Hopital bisa yang G, H. Coba kita lihat. Yang H ya. Ini bentuknya pembilang tak hingga. Penyebut juga tak hingga ya. E pangkat tak hingga, tak hingga. Bentuk tak hingga, tak hingga. Kita lihat bahwa tadi bentuk tak hingga ini boleh pakai L'Hopital juga. Ya. Oke. Jadi sekarang saya terapkan L'Hopital tapi terhadap bentuk yang ini tak hingga per tak hingga. X diturunkan jadi 1, E pangkat X turunannya tetap. Nah, ini bentuknya pembilangnya 1, penyebutnya tak hingga. Jadi sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi soal sebelumnya kalau dalam bentuk yang aslinya nggak bisa, setelah diubah seperti ini, oh bisa pakai L'Hopital. Oke. Mana lagi ya? Kurang menarik ini. X pangkat A. Ya bolehlah ini. Kita lihat. Kita lihat ini. Bentar. A-nya positif. Oke, coba kita lihat ini. Bentuknya X pangkat A, A-nya bayangkan aja 10 gitu ya. 10 gitu, bulat aja dulu supaya gampang. A-nya 10. Boleh juga 10,5, tapi 10 aja. Bayangkan X pangkat 10 dibagi E pangkat X. Ini menuju tak hingga, ini menuju tak hingga.
Jadi kita gunakan ini, L'Hopital lagi ya, tak hingga per tak hingga. Ini menjadi pangkatnya 9 sekarang kan? Kalau awal A-nya 10 jadi 9. Kalau 9 ini bentuknya tak hingga per tak hingga lagi. Ini nggak enak. Nggak enak saya tulis ini aja. Ternyata jawabannya nggak enak. Ini. Saya akan tulis di Word aja. Menjelaskannya. Mana Word? Ini. Limit X menuju tak hingga. Kok ditulis lagi? Kan udah tinggal copy paste. Nah, coba. Ini bayangkan A-nya 10. Jadi ini bentuk tak hingga per tak hingga. Saya pakai L'Hopital. Limit X menuju. Ini kok nggak mau nulis. X menuju tak hingga A X pangkat A-1 per E pangkat X turunannya tetap. Ini bentuknya pasti masih bentuk tak hingga per tak hingga karena ininya 9 A-1-nya. Saya boleh pakai L'Hopital lagi. A kali A-1 kali X pangkat A-2 turun lagi. Bawahnya E pangkat X, turunannya E pangkat X. Bentuknya masih tak hingga per tak hingga. Sampai kalau saya udah 10 kali nurunkan, saya akan dapat A kali A-1, A-2, terus sampai A-10 gitu ya. Bukan, A-9 gitu ya. 9 kali mungkin menurunkan. X-nya pangkat 0 gitu kan ya. Itu kan turun terus. Di A kurang 2, nanti A kurang 3, A kurang 4. Ini per E pangkat X. Nah, ini limitnya berapa? Ini pembilangnya konstanta. Karena X pangkat 0, 1. Ini konstanta. Ini menuju tak hingga 0. Gitu. Jadi mau A-nya sebesar apapun, limit ini misalkan X pangkat 1000, semiliar, sejuta, semiliar gitu, dibagi E pangkat X, ini akan ketemu sama dengan, nanti kan turun, terus ini turunannya semiliar, semiliar kurang 1, semiliar kurang 2, semiliar kurang 3, ininya tentunya akan panjang sekali, tapi terakhir X pangkat 0. Jadi nanti akan berbentuk limitnya semiliar, kemana nulisnya, dikali berapa? Semiliar kurang 1, wah udah males nulisnya saya. Angka, pokoknya angka, kali X pangkat 0. Dibagi bawahnya selalu E pangkat X, karena E pangkat X diturunkan selalu tetap. Nah, ini limitnya akan 0. Nah, contoh ini menggambarkan apa? Kalau X mendekati tak hingga, X pangkat berapapun dibanding E pangkat X, gak ada artinya. Karena limitnya 0. Jadi kalau X-nya besar sekali, X pangkat sekian dengan E pangkat X tuh jauh lebih besar E pangkat X gitu ya. X pangkat 1 triliun gitu dengan E pangkat X, limitnya kalau dihitung pakai L'Hopital berulang-ulang 0 juga. Jadi X pangkat 1 triliun dengan E pangkat X itu memang dua-duanya tak hingga, ini tak hingga, ini juga tak hingga, tapi yang bawah
tak hingganya jauh lebih cepat, lebih gede ini. Ini jauh lebih gede. Jadi meskipun ini bentuknya tak hingga bagi tak hingga, tapi limitnya 0. Artinya tak hingga yang bawah ini, yang E pangkat X, jauh lebih cepat daripada yang pembilang. Jauh lebih cepat naiknya. Itu gambarannya ya. Sebaliknya nanti ada fungsi yang gini. Fx bagi Gx. Itu. Limit pembilangnya sama tak hingga. Limit penyebutnya juga tak hingga. Tapi hasilnya ini tak hingga. Ini sama-sama limitnya tak hingga. Pembilang dan penyebut. Tapi hasilnya tak hingga. Berarti yang atas yang sangat cepat. Yang bawah ketilep gitu ya. Jadi meskipun dibagi tak hingga, tetap aja masih tak hingga. Karena ini jauh lebih cepat naiknya. Kalau nggak salah contoh berikutnya. Jadi diingat-ingat ini soal ini sebenarnya yang inti mau menyimpulkan X pangkat berapapun akan kalah jauh sama E pangkat X. Kalau X-nya besar sekali. Oke, saya balik ke sini. Nah, ini ln dengan ini. Ln X dengan X pangkat A. Coba kita lihat. Saya ambil dulu. Ln X per X pangkat A. Langsung aja lah. Ln X per X pangkat A. Ln X per X pangkat A. A-nya berapa aja? Mau 2 juga boleh. Mau 3 juga boleh. Ini. Kita lihat. Ini bentuknya tak hingga per tak hingga juga. Ln tak hingga, ya tak hingga. Grafik ln kayak gini. 1. Kalau menuju tak hingga berarti ke kanan. Ini naik terus ln tuh. Meskipun agak landai. Naik terus dia. Agak landai. Jadi bentuknya tak hingga. X pangkat A, bayangkan ada A-nya 3 gitu. X pangkat 3 ya tak hingga. Jadi saya boleh pakai L'Hopital. Ln X jadi per X. X pangkat A menjadi AX A-1. Saya sederhanakan dulu. 1 per AX pangkat A lagi ya. Karena ini min 1. Ini ada kesini jadi plus 1. Oke. Nah ini 0 ya. Bentuknya bilangan dibagi tak hingga. Ini X pangkat A menjadi tak hingga. Nah ini menggambarkan bahwa apa? Meskipun sama-sama limit pembilang tak hingga, limit penyebut juga tak hingga awalnya. Tapi kalau X-nya besar sekali, yang ln itu nggak ada artinya dibanding yang polinom. Fungsi ln jauh lebih lambat dari polinom. Kenapa? Karena meskipun sama-sama tak hingga, kalau dibagi jadi 0. Berarti yang ini jauh lebih gede dari fungsi ln. Nah, kalau lihat kembali ke soalnya, jadi fungsi E pangkat X jauh lebih cepat dari X pangkat polinom berapapun, ini A-nya berapapun. Tapi ln X jauh lebih lambat dari X pangkat A. Oke, yang lainnya sendiri. Saya akan selesaikan dikit lagi halaman ini. Nah, yang soal tadi ini disimpulkan di sini. Misalkan F dan G dua buah fungsi dengan masing-masing limitnya tak hingga. Nah, mana yang tumbuh lebih cepat? Yaitu kalau kita bandingkan limitnya. Kalau limit ini tak hingga, berarti F tumbuh lebih cepat jauh dari G. Jadi ini jauh, meskipun sama-sama tak hingga, yang F itu naiknya jauh lebih cepat tak hingganya. Angkanya jauh lebih besar dari G. Gitu ya. Kalau 0,
berarti yang G yang jauh lebih cepat. Atau F lebih lambat dari G. Dua-duanya sama-sama tak hingga ya. Cuma yang G tumbuhnya jauh lebih cepat dari F, sehingga kalau dibagi menjadi 0 gitu ya. Sebagai limit. Nah, ini mah udah saya jawab. Antara X pangkat 1000 dengan E pangkat X. Jadi, lihat yang ini tadi. Kalau X pangkat 1000 dibagi E pangkat X, limitnya 0. Berarti fungsi E pangkat X tumbuhnya jauh lebih cepat dari polinom X pangkat 1000. Oke. Kita hari ini sampai di situ dulu. Nanti dilanjut hari Kamis. Terima kasih. Saya hentikan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. L'Hopital nggak terlalu susah. Saya berhentiin dulu rekamannya ya.